Suci Ramadan ini, mudah-mudahan segala aktivitas kita di bulan suci Ramadan ini diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan ini begitu kuatnya, begitu giatnya meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada aktivitas lain kecuali hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari-hari di bulan suci Ramadan ini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita lebih mengetahui tentang eksistensi atau keberadaan bahwa ibadah puasa yang berada di bulan suci Ramadan ini begitu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena banyak mengandung hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, yang tentu juga hadirin jamaah shaimin shaibat rahimakumullah, kita juga menyadari segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu banyak pengaruh-pengaruh dalam kehidupan kita, sehingga kita merasakan bahwa nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perintah-perintahnya itu kita rasakan bahwa kehidupan kita di dunia yang sementara ini penuh arti. Bahasa kalau anak-anak sekarang ini bahwa kehidupan itu indah, sehingga kita menjalani kehidupan ini begitu nikmatnya, begitu merasakan bahwa kehidupan di dunia ini sangat menyenangkan sekali. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini membuat suasana ataupun kondisi kehidupan ini bagi orang-orang yang menyadari, memahami dalam kehidupannya ini akan selalu bahagia, akan selalu senang. Sehingga kalau Rasulullah SAW menginginkan umatnya itu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahwa di dunia ini kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kedamaian akan selalu didapatkan. Insyaallah juga kita mengharapkan lebih-lebih di akhirat nanti, bahwa di akhirat merupakan kehidupan yang kekal abadi, akan kita dapatkan kesenangan, kebahagiaan, kedamaian itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, sejalan dengan perintah ibadah puasa yang kita jalani ini, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana ibadah puasa yang kita jalani hari demi hari ini akan semakin, pertama tadi dirasakan nikmatnya, kemudian bagaimana ibadah yang kita jalani ini akan terasa ada peningkatan kualitasnya terutama, sehingga apa yang saya sampaikan tadi akan merasakan betapa nikmatnya kita melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Sehingga apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari sahabat Rasulullah bahwa kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atash, bahwa banyak orang yang beribadah puasa itu tidak mendapatkan puasanya. Arti daripada hadis ini, orang itu tidak mendapatkan apa yang dikandung oleh ibadah puasa itu sendiri, atau dengan kata lain tidak mendapatkan manfaat, tidak mendapatkan pengaruh dalam hal syariatnya, tidak akan mendapatkan pahala dari ibadah puasa itu sendiri, kecuali lapar dan haus. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan sampai ibadah yang telah kita jalani ini hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Hadirin shaimin
muslimin shaimatul rahimahullah. Jadi kalau kita perhatikan bahwa ibadah yang kita jalani ini akan berkualitas, akan bermanfaat, akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita jaga tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Kemudian yang dilarang dalam pelaksanaan ibadah puasa juga berhubungan suami istri di siang hari. Kalau di malam hari diperbolehkan. Kemudian kita akan mengingat kembali bahwa pernah Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya itu membagi orang-orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, puasanya orang yang awam, yang biasa-biasa, yang tadi hanya menahan rasa lapar, haus dan berhubungan suami istri di siang hari. Kemudian tingkatan yang kedua adalah puasanya orang yang khusus, yakni tidak hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi bisa memperhatikan dari hal-hal yang dapat tadi menghapus dari pahala-pahala puasa. Kemudian tidak merasakan apa manfaat puasa itu sendiri, baik itu penjagaan dari hal-hal yang ada di badan kita, baik itu penglihatan. Bagaimana penglihatan ini bisa melihat hal-hal yang baik? Kita dianjurkan, sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan membaca Al-Quran, tadarus, sehingga melihat Al-Quran penglihatan kita, melihat yang hal-hal yang baik. Bahkan dalam sebuah hadis juga, walaupun tergolong hadis yang lemah, tapi banyak para sahabat yang meriwayatkan hadis ini bahwa ada 5 perkara, khamsyun asya'a tukhbitu shaum. Ada 5 perkara yang bisa bukan membatalkan, artinya membatalkan pahala ibadah puasa, menghilangkan pahala puasa. Yakni yang pertama, al-kidhib, biasa berbicara bohong. Hoax dalam hal ini yang biasa sekarang sudah zamannya HP, bicara-bicara yang tidak bermanfaat, apalagi mengandung kebohongan. Itu yang harus dihindari. Kemudian yang paling juga ditekankan apa yang saya sampaikan tadi, penglihatan, wan nadhur bisyahawati, yakni melihat dengan syahwat, melihat dengan syahwat. Bahkan ada sebagian ulama yang mengartikan, memahami wan nadhur bisyahawati ini dengan istri pun upayakan jangan sampai melihat dengan syahwat. Artinya di bulan Ramadan ini jangan sering-sering berhubungan dengan istri. Ya bergaul bagus, akan tetapi apalagi yang masih muda-muda, kalau yang sudah tua seperti saya ini yang tidak terlalu berpengaruh. Nah, dikhawatirkan apa? Karena kalau ibadah puasa secara syar'i tadi yang tingkatan awam saja dilarang berhubungan suami istri, maka dikhawatirkan sampai berhubungan suami istri. Ya, kafaratnya itu sangat besar sekali. Berpuasa 2 bulan berturut-turut, sebulan saja kadang-kadang kita payah lagi. Nah, banyak kefarat-kefaratnya ataupun yang harus sanksi yang harus diubahnya. Nah, oleh karena itu apalagi dengan perempuan-perempuan yang lain, juga demikian, bahwa melihat dengan syahwat ini hal-hal yang sangat mencelakai atau merugikan ataupun dapat menghinakan kepada diri sendiri. Nah, ini juga yang harus diperhatikan, sehingga penglihatan yang tidak ada gunanya itu harus dihindari. Oleh karena itu, kalau kita melihat, memahami dalam surah Al-Hasyr itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memperkuat
ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jadi kalau kita itu tidak selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu mengerjakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berguna, maka kita akan tergolong kepada orang-orang yang fasik, orang yang selalu berbuat yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat subuh sahih rahimahullah. Jadi bagaimana kita terus menjaga kualitas ibadah puasa kita ini? Di samping penglihatan kita yang harus banyak melihat hal-hal yang baik, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendengaran kita, pendengaran yang harus banyak mendengar hal-hal yang baik. Nah, ini yang harus dijaga. Sehingga puasa sekali lagi tidak hanya menahan rasa lapar haus dan juga berhubungan suami istri, akan tapi juga penglihatan, pendengaran, hal-hal yang ada yang sekiranya tidak berguna bagi kita, kita terus hindarkan. Sehingga bagaimana dalam bulan Ramadan ini saya dan juga kita semuanya selalu berbuat yang baik, selalu berbuat yang bisa bermanfaat, baik kepada diri, kepada keluarga, kepada orang lain. Kemudian hadirin rahimahullah, terakhir bahwa ibadah puasanya orang yang tingkatannya yang khusus, khawasul khawas, bisa menjaga hati. Di samping kedua kategori tadi, hati ini yang harus kita jaga. Hati ini merupakan sesuatu yang memang perlu kita pelihara dari hal-hal yang bisa mengajak kepada kemaksiatan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an surah Yusuf itu, inna nafsa la'amaratun bisu', bahwa sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada kebaikan. Nah, hati ini yang akan menjadi penetralisir atau barometernya kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, idza jasad ibni Adam mudghah, bahwa di dalam diri manusia ini ada segumpal daging, katakan segumpal darah itu. Apa yang segumpal darah itu? Wa idza sulaha jasad kulluhu. Kalau segumpal darah ini baik, maka baik semua. Wa idza fasadat jasad kulluhu. Kalau segumpal darah ini tidak baik, maka tidak baik semua. Ana wa yaqulu, bahwa itu adalah hati. Nah, hati ini di dalam bulan suci Ramadan kita jaga bersama-sama. Bagaimana hati kita ini dari perasaan, dari pikiran harus baik, positif thinking gitu ya. Jadi harus baik, berperasaan baik apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita terima. Kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita punya perasaan, jangan sampai kita punya pikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala senang. Wallahu yad'u ila daris salam, wallahu yad'u ila jannah. Allah selalu mengajak kepada hal-hal yang baik, kampung yang bisa menyelamatkan, kampung yang bisa mendamaikan, selalu mengajak kepada surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepada kita. Jangan kita yang sering melupakan Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah kita yang sering tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di dalam Al-Qur'an surah Yasin saja itu sudah 2 kali kita diingatkan. Apakah kalau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat ibadah, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat kesempatan, semuanya Allah Subhanahu wa taala sudah berikan nikmat-nikmat itu. Akan tetapi kita melupakannya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tashkurun. Sehingga kita hindari itu bahwa akan
golongan orang-orang yang sedikit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri semuanya. Hadirin jamaah salat subuh saya rahimahullah. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi hari ini menjadi hari yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari yang ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita kenikmatan-kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat sempat selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi amaliyah-amaliyah di bulan suci Ramadan ini. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ulama menganjurkan pada hari ke-6 ini ya. Kita dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan nikmat sehat dengan puasa kita, agar diberikan nikmat kuat dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan nikmat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahi hati kita hati yang bersih, qalbun salim yang selamat, yang dapat mendamaikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan ini memberikan semangat terutama kepada saya sendiri dan kita semuanya. Bagaimana sekali lagi masa kita hari ini menjadi masa yang terbaik dalam kehidupan kita, dan terus kita berupaya karena kita ini dalam kehidupan ini merupakan proses untuk menjadi manusia yang insan kamil, menjadi manusia yang sempurna. Kalau Allah Subhanahu wa taala hanya melihat hati dan perbuatan kita, innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat muka kalian, tidak melihat jasad kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal perbuatan kita. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat pada saya sendiri dan juga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan tambah hidayah kepada kita hatta yakin sampai kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-Nya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu bikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.